Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Hoaks Kepres Jokowi darurat keuangan dibalas Menkeu dengan telak. Ditulis oleh Nina Nur. Miris kalau melihat banyaknya hoaks yang diklarifikasi di situs turnbackhoax.id. Karena memang banyak dan nampaknya yang paling banyak jadi sasaran hoaks. Adalah Presiden Jokowi. Contoh saja ya, dari tanggal 20-an Maret hingga sekarang, ada hoaks mahasiswa dan alumni UGM berdemo soal ijazah palsu Jokowi. Jokowi setuju lepaskan Papua Barat, hoaks keputusan Presiden Jokowi dan beberapa hoaks lainnya. Kebanyakan hoaks memang beredar di medsos dan di grup WA. Oke, kita fokus ke satu hoaks yang baru saja mendapatkan klarifikasi langsung dari Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek. Hoaks ini cukup berbahaya karena menyangkut keuangan negara dan dikaitkan langsung dengan Presiden Jokowi, yakni beredarnya screenshot sebuah dokumen yang berisi keputusan Presiden atau Kepres tentang penetapan kedaruratan keuangan negara. Disebut bahwa ada dana SBI atau Sertifikat Bank Indonesia yang akan dicairkan seluruh bank terkait selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021, disebabkan adanya kondisi darurat keuangan negara. Waduh, kalau ada yang kemakan hoaks ini gimana? Bisa-bisa terjadi kepanikan di masyarakat ya. Sepertinya yang membuat surat keputusan hoaks ini bukan kaleng-kaleng ya. Tahu caranya bikin surat sehingga isinya pun nampak resmi beneran dari Presiden Jokowi. Menurut salah satu sumber, hoaks ini beredar di media sosial. Namun dalam penelusuran singkat di Facebook dan Twitter, saya tidak bisa menemukan contoh pihak yang menyebarkannya. Mungkin juga sudah dihapus ya. Pihak Kemensetnek pun memberikan klarifikasi terhadap beredarnya surat keputusan ini, menyatakan bahwa informasi tentang adanya surat keputusan tersebut adalah hoaks, serta menghimbau agar masyarakat dapat secara bijaksana menyikapi berita atau informasi tersebut. Klarifikasi disebarkan di website resmi Kemensetnek dan akun media sosial resminya, juga dijadikan berita oleh beberapa media online pada hari Minggu 4 April kemarin. Saya harap aparat segera menangkap pembuat hoaks ini ya. Biasanya materi hoaks dibuat sembarangan saja, tapi yang ini terkesan selangkah lebih baik pembuatannya. Nampak meyakinkan, seakan ada aktor intelektual yang berada di belakangnya. Kita serahkan saja pada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti. Lalu apa hubungannya dengan Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani? Mungkin memang tidak berhubungan, kebetulan saja. Tapi secara narasi bisa dihubungkan. Setelah beredarnya hoaks soal darurat ekonomi negara ini, Menkeu malah bicara soal pemberian dana triliunan buat desa. Ini dipaparkan Menkeu hari ini dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI secara virtual hari ini 5 April. Menkeu memaparkan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran investasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sekitar 16 triliun rupiah hingga 17 triliun rupiah per tahun hingga 2024. Anggaran ini untuk membuat seluruh wilayah tanah air tersambung oleh jaringan internet. Hingga saat ini masih ada 9.113 desa tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang belum terkoneksi internet. Lalu ada sekitar 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, dan 47.900 desa dan kecamatan yang juga belum. Sedangkan untuk tahun ini pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar 26 triliun rupiah untuk memperluas jangkauan jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya buat infrastruktur, pemerintah juga akan mendorong pembangunan sumber daya manusia di bidang digital, yakni melalui berbagai program seperti pendidikan dan vokasi atau magang. Pemerintah hendak menjadikan seluruh rakyat Indonesia mandiri dalam bidang digital agar tidak bisa didikte dari segi informasi, agar akses terhadap informasi bisa didapatkan oleh semua warga hingga ke pelosok. Bagi saya, ini merupakan sebuah balasan dari hoaks yang sudah beredar itu. Pertama, bahwa negara tidak dalam kondisi darurat keuangan. Buktinya, Menkeu bisa menganggarkan triliunan rupiah buat berbagai hal yang bisa meningkatkan kualitas rakyat. Kedua, dengan semakin banyaknya akses terhadap jaringan internet, maka informasi akan dibuat lebih mudah diakses. Proses cek dan recheck informasi bisa dengan mudah dilakukan di mana saja, termasuk untuk mengecek kebenaran sebuah surat keputusan macam hoaks di atas itu. Ketiga, sementara para pembuat hoaks bertujuan membodohi masyarakat, pemerintah justru memperlihatkan upaya besar untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat di pelosok akan bisa membuka website yang mengklarifikasi hoaks seperti turnbackhoax.id dan situs Kominfo, dan siwar.com juga tentunya. Selalu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.